teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran PAI, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu rujuk serta hukum rujuk, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan membahas tentang pernikahan-pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Rujuk artinya adalah kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak roj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk ini ada loh di Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka, para suami itu, menghendaki rujuk. Kemudian, dalam perkara rujuk ini ada beberapa hukum tergantung dari keadaannya. Yang pertama yaitu mubah. Mubah merupakan asal hukum dari rujuk itu sendiri, karena rujuk pada dasarnya diperbolehkan. Kemudian, yang kedua yaitu makruh, bila mana diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat daripada suami istri tersebut melanjutkan pernikahannya. Kemudian yang ketiga menjadi sunnah, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian tersebut. Dan yang keempat menjadi wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Kemudian menjadi haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum rujuk. Rukun rujuk yang pertama yaitu istri, syaratnya pernah digauli, talaknya yaitu talak roj'i dan masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua suami, syaratnya yaitu Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Kemudian yang ketiga yaitu sighar atau lafadz rujuk. Kemudian yang keempat saksi, yaitu dua orang laki-laki yang adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tolak ayat 2 yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Kemudian ada beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu nikah shighar. Apa itu nikah shighar? Definisi nikah ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, yang artinya nikah shighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Ringkasnya bahwasanya nikah shighar itu adalah nikahnya seorang wali dengan seorang wanita yang berada dalam perwaliannya. Nikah jenis ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu nikah tahlil. Definisi nikah tahlil yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah mentalaknya 3 kali setelah masa iddah wanita itu selesai. Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallalallahu. Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka waktu tertentu, 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, atau bahkan lebih. Para ulama telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah ini. Apabila terjadi, maka nikahnya tidak sah.
Kemudian, nikah dalam masa iddah. Yang dimaksud iddah adalah masa menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim atau dilakukan dalam rangka ibadah atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami. Seorang wanita tidak boleh dinikahi pada masa iddahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Lebih lanjut, di Indonesia masa iddah bagi seorang janda menurut pasal 153 ayat 2 KHI adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Kemudian yang kedua, apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Sementara yang ketiga, masa iddah bagi seorang istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu haid. Dan yang terakhir, apabila istri ditalak 1 atau talak 2 oleh suami, lalu suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya menjadi 4 bulan 10 hari setelah suaminya meninggal dunia. Yang keenam yaitu menikah dengan yang masih senasab dengannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 23, yakni yang selanjutnya yakni menikah dengan saudara sepersusuan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimakumullah berkata, setiap wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, maka diharamkan pula yang semisalnya karena hubungan sepersusuan. Nabi juga bersabda yang artinya, apa yang haram karena nasab, maka itu pun haram karena sepersusuan. Kemudian yang selanjutnya yakni menikah dengan istri yang telah ditalak 3. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah terjadinya talak 3. Tidak dihalalkan bagi seorang suami untuk menikahinya hingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar. Hal ini digarisbawahi bahwasanya bukan nikah tahlil. Lalu terjadi cerai antara keduanya, maka suami sebelumnya diperbolehkan menikahi wanita itu kembali selama masa iddahnya selesai. Kemudian yang selanjutnya yakni nikah dengan wanita yang masih bersuami. Dan yang terakhir, pernikahan yang dilarang oleh Islam yakni menikahi dengan lebih dari 4 wanita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, yang selanjutnya yakni hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam. Yang pertama, tentunya akan menjadikan hidup menjadi lebih tenang dan tentram. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, pernikahan adalah jalan terbaik